Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adit Yosef dengan NIM 2001336 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan rangkuman materi-materi yang telah dipelajari pada kelas SPAK selama setengah semester ini, yaitu terdiri dari Yesus Kristus, dosa, Kristen yang bertumbuh, Marketplace Ministry, dan juga The Bible on Leadership. Untuk pertama-tama, terkait Yesus Kristus, menurut saudara, siapakah Yesus ini? Mungkin banyak dari saudara yang berbeda keyakinan pernah menanyakan kita pertanyaan ini, atau mungkin saudara sendiri belum mengetahui siapa sebenarnya Yesus ini. Jika kita buka Alkitab kita pada Markus 8 ayat 27 sampai 29 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Ayat 28. Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ayat 29, ia bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Dalam ayat tersebut, banyak orang-orang pada masa itu menganggap Yesus dengan lumayan beragam. Di ayat 28 tadi dikatakan ada yang menjawab Yesus adalah seorang Yohanes Pembaptis, ada yang juga menyebut Yesus adalah Elia, dan juga seorang dari para nabi. Tetapi ketika Yesus bertanya kembali kepada muridnya, para murid itu menjawab, khususnya Petrus, dia menjawab Yesus adalah Mesias. Jadi, siapakah Yesus Kristus ini? Jika kita mengacu kepada agama yang lain, banyak agama besar yang lain mengajarkan bahwa Yesus adalah nabi atau guru yang baik. Namun, jika kita mengacu pada Alkitab, seperti pada Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 6 dan 9, Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 17 ayat 22. Dari salah satu ayat tersebut, yakni Yohanes 13 ayat 13, yang akan saya bacakan. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Dari ayat tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dia itu lebih dari sekedar manusia, karena dia adalah Tuhan. Namun, walaupun sudah ada ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi masih banyak orang-orang yang tidak menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan. Contohnya adalah C.S. Lewis dan juga Lew Wallace. Namun, kita semua pasti tahu bahwa pengaruh dan juga ajaran Yesus itu ada nyatanya. Dan hal inilah yang membuat dua orang tadi itu, C.S. Lewis dan Lew Wallace, berubah dari yang sebelumnya tidak mempercayai Yesus. Setelah mendapat ajaran dan pengaruh dari Yesus Kristus, mereka pun berubah menjadi pengikut Yesus. Dengan demikian, bisa dikatakan Yesus adalah intisari dari firman Allah. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, seperti yang disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan keberanian. Kedatangan Yesus juga telah dinubuatkan, di mana terdapat lebih dari 300 nubuat
di Alkitab, dan semuanya terjadi dengan tepat, baik itu mujizatnya, perkataannya, hingga kematiannya di kayu salib. Inilah yang membuat Yesus ini Tuhan. Banyak nubuat yang berisi tentang kedatangan Dia hingga kematian Dia untuk menembus dosa manusia. Sehingga sikap kita harus bagaimana setelah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dalam hidup dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam ayat tersebut, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, apa maksudnya ini bagi kita? Apa artinya? Artinya adalah, untuk mencari kebenaran dan hidup, kita harus percaya kepadanya. Karena Dia adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain selain dengan mempercayainya, kita dapat hidup dan selamat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan lagi menurut ayat ini, hanya nama Yesus lah yang dapat menjadi jalan kita untuk memperoleh keselamatan. Jadi, bagaimana sikap kita? Dalam Efesus 1 ayat 7 dan juga dalam Filipi 3 ayat 10, Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Dan dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dari ayat tersebut, sikap kita adalah kita harus mengenal Dia dan juga kuasa kebangkitannya agar kita dapat memperoleh roh hikmat. Jadi, kita harus mulai lebih percaya dan mengenal Dia agar kita dapat memperoleh ajaran yang benar dalam hidup. Sebelumnya, saya sempat menyebutkan bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Saudara pasti pernah bertanya, kenapa Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Dan juga, kenapa Yesus harus menjadi manusia dan mau merasakan penderitaan? Padahal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertama-tama, kita harus kembali dulu ke waktu di mana kesalahan atau dosa itu muncul pada manusia. Saudara pasti tahu kisah Adam dan Hawa yang memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kisah tersebut merupakan kemunculan kesalahan pertama pada manusia yang membuat Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Hal ini dapat diartikan bahwa Allah memiliki sebuah standar terhadap manusia. Dalam dunia akademis, kita mengenal yang namanya nilai, yang menjadi standar kelulusan atau disebut juga KKM, yang dimana nilainya tidak perlu terlalu sempurna, dan yang biasanya standar nilainya itu adalah 60, 70, atau 80. Namun, dalam Alkitab, Allah ingin setiap manusia itu sempurna. Dalam artian, jika dibandingkan dengan nilai tadi, yaitu 100. Hal ini dapat langsung dibuktikan dengan kisah dan Adam dan Hawa tadi, di mana dengan kesalahan yang mereka lakukan, yakni melanggar perintah Allah, mereka langsung diusir dari Taman Eden. Jadi, apa yang menjadi permasalahan manusia di dalam hidup ini? Manusia memiliki beragam masalah. Contohnya ketidakpastian, ketidakmampuan, dan juga kecewaan. Tetapi, apa sesungguhnya masalah yang paling besar dalam manusia? Merujuk pada kisah Adam dan Hawa yang tadi, dosa adalah masalah pertama dan terbesar bagi manusia. Dosa jugalah yang membuat hubungan
kita manusia dengan Tuhan semakin terpisah, sehingga dapat berakibat kematian. Namun, kita tahu, dari setiap permasalahan, pasti ada penyelesaian atau solusi. Dalam hal ini, apakah solusi kita akan dosa? Apakah ada dalam agama? Sedikit kilas balik. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Dalam ayat ini dikatakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dengan Allah, dan juga manusia diciptakan untuk diberi kuasa yang besar untuk berkuasa atas bumi dan seluruh isinya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi, pada mulanya juga, hubungan manusia dengan Tuhan dapat terjadi dengan langsung. Pada saat itu, manusia dapat langsung berinteraksi dengan Tuhan tanpa adanya jarak tempat dan waktu. Namun, apa yang terjadi? Dari kisah Adam dan Hawa yang tadi, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia memilih untuk menghilangkan ketaatan mereka kepada Allah, yang membuat mereka harus diusir dari Taman Eden. Mulai sejak saat itu juga, hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Hal ini dapat dilihat dari keturunan-keturunan Adam dan Hawa yang untuk berhubungan dengan Tuhan harus melalui beragam media, seperti mezbah ataupun batu yang dibuat untuk korban bakaran. Setelah kita mengetahui asal muasal dosa, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi, apa itu dosa? Kita selama ini mengetahui bahwa dosa itu adalah perbuatan kita yang melanggar aturan Tuhan atau hukum Allah. Tapi, apakah dosa itu hanya perbuatan? Jika iya, berarti bayi di dalam kandungan itu tidak berdosa, karena bayi belum dapat melakukan hal-hal dosa di dalam kandungan, seperti mencuri, berbohong, bahkan membunuh, atau sebagainya. Namun, dalam Alkitab disebutkan bahwa semua manusia itu telah berdosa. Dan dalam Alkitab juga, bayi dalam kandungan sudah disebut sebagai manusia. Sehingga secara teori yang ada dalam Alkitab ini, bayi tersebut sudah berdosa. Namun, apa yang dia lakukan sehingga dia menjadi berdosa? Kan bayi belum bisa melakukan hal-hal itu. Ini berarti pengertian dosa sebagai tindakan atau perbuatan saja kurang cukup untuk menjelaskan apa itu dosa. Jika kita buka Alkitab kita pada Roma 7 ayat 17 sampai 22 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku, sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa dosa itu ada di dalam diri manusia, dalam bentuk potensi, yaitu seperti yang disebutkan dalam ayat 18.
ada sesuatu yang tidak baik yang ada dalam diri manusia. Jadi ibaratnya seperti biji tumbuhan yang akan berpotensi menjadi tumbuhan pohon yang besar dan menghasilkan buah yang banyak. Sama halnya seperti dosa. Dosa sudah ada dalam diri manusia dalam bentuk potensi yang kemudian akan berubah menjadi sebuah bentuk perbuatan. Itulah mengapa banyak anak-anak kecil yang lebih sering marah-marah, lebih sering berebut mainan dengan temannya yang seumuran yang lain daripada mengasihi ataupun saling berbagi. Jadi setelah manusia melakukan dosa dan dosa-dosa itu diturunkan kepada keturunannya, maka jarak antara Tuhan dan manusia akan selalu ada. Dan dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 5 ayat 12 juga mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dari kedua ayat tersebut, kita tahu semua manusia telah berdosa. Disebutkan juga bahwa maut itu telah menjalar kepada setiap orang. Seperti yang telah disebutkan tadi, kesalahan dapat berakibat kematian. Begitupun juga dosa. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat tersebut mengatakan upah dosa adalah maut. Artinya, setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Seperti yang disebutkan juga dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dengan renggangnya hubungan Tuhan dan manusia, banyak orang mulai mencari Allah dengan cara mereka masing-masing. Contohnya, pada satu masa pembangunan Menara Babel untuk menuju ke surga. Ada lagi yang juga mengandalkan kesalehan, kebaikan, dan juga amal mereka untuk dapat memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Namun, apa sebenarnya yang diminta oleh Tuhan? Dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, bukan manusia itu sendiri, yaitu dengan cara mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Semua itu dilakukan Allah kepada manusia agar semua manusia dapat selamat, sehingga Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan dan juga menebus manusia dari dosa. Inilah yang menjadi jawaban pertanyaan kita tadi, yaitu kenapa Tuhan harus mati di kayu salib, yakni untuk mewakili manusia, untuk menyelamatkan manusia, karena Yesus adalah Tuhan yang tidak berdosa. Karena kita tahu orang yang disalib itu adalah orang yang tidak berdosa. Dengan demikian, keselamatan adalah sebuah anugerah, dan segala perbuatan kita tidak terlalu berarti. Jadi, apa sikap kita? Apakah kita harus diam saja? Apakah kita harus cukup dengan percaya saja? Tidak. Tetapi kita harus menerima Yesus dalam hidup kita dan membuka hati kita untuk Tuhan, agar Tuhan dapat berdiam dalam diri kita. Kita juga harus mengakui dosa-dosa kita dan menerima Yesus dalam hati kita, agar diri kita dapat menjadi lebih baik lagi. Setelah mengetahui siapa Yesus itu dan apa itu dosa, mungkin kita dapat lebih tercerahkan lagi dan dapat mengarahkan lagi hidup kita ke arah yang lebih baik. Namun, mungkin kita juga bingung,
apa yang harus dilakukan agar hidup kita dapat menuju ke arah yang lebih baik? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat terus bertumbuh, agar rohani kita dapat bertumbuh dengan baik. Hal ini dapat kita ilustrasikan seperti sebuah roda. Kita tahu, roda itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu mulai dari porosnya yang ada di tengah, kemudian jari-jari roda yang terhubung dengan poros roda yang di tengah itu, dan juga bagian lingkar luar, yaitu bagian bannya. Namun, apa maksudnya ini? Dalam kehidupan, kita dapat menerapkan ilustrasi ini, di mana kita menjadikan Yesus Kristus sebagai poros dalam hidup kita. Artinya adalah kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber tenaga dan juga kehidupan kita di dunia ini. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan bahwa Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari ayat ini, Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya yang tumbuh dalam Yesus. Yesus juga mengatakan tanpa dia, kita bukan siapa-siapa. Dan memang benar. Jika diibaratkan dengan pohon tadi, ranting-ranting yang kita cabut dari pohon memang tidak akan bisa bertumbuh. Jadi, kita harus menjadikan Yesus sebagai inti dalam hidup kita. Kemudian terdapat jari-jari roda yang menjadi penyalur tenaga. Dalam ilustrasi ini, jari-jari tersebut adalah doa, firman Allah, persekutuan, dan bersaksi. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dari ayat tersebut, kita diminta untuk tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Namun, mintalah apa yang ingin kita minta dalam bentuk permohonan kita kepada Tuhan melalui doa. Itu merupakan jari-jari yang pertama, yaitu doa. Kemudian jari-jari yang kedua adalah firman Allah. Firman Allah itu juga penting. Dalam 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus. Maksudnya apa? Artinya kita harus merujuk pada ajaran Tuhan dalam Alkitab. Sebab Alkitab sebagai pedoman dalam kita berbuat. Kita harus menjadikan ajaran Tuhan sebagai pedoman kita dalam hidup dengan tujuan agar kita semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dengan sehat, dan agar firman Tuhan dapat menjadi lebih nyata lagi. Selanjutnya, ada jari-jari yang ketiga, yaitu persekutuan yang juga dianggap penting. Dalam sosiologi atau ilmu sosial, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan sesama manusia lain untuk hidup. Dalam hal ini, kita dapat bersekutu dengan orang lain agar kita dapat belajar dan juga mempraktekkan firman Tuhan. Kemudian untuk jari-jari yang keempat, yaitu ada bersaksi, yang juga penting, karena ini adalah perintah Tuhan. Ada beberapa cara untuk bersaksi, seperti berdoa dan mendukung utusan Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1, dikatakan bahwa selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dari ayat ini, kita diminta untuk
mendoakan para utusan Tuhan agar firman-firman Tuhan dapat terus bertumbuh, maju, dan dimuliakan. Cara lain agar kita dapat bersaksi yaitu dengan afirmasi atau kesaksian hidup seperti dalam Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan dengan cara lain yaitu proklamasi atau menyatakan langsung seperti dalam Markus 16 ayat 5. Ayat 15 maksud saya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dalam hal ini, kita harus menunjukkan kepada orang lain perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran Tuhan, serta memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Lalu, setelah kita mengetahui hal-hal tadi, dengan apa semua itu dapat kita lakukan? Dengan demikian, inti untuk melakukan hal-hal atau jari-jari tadi adalah ketaatan sebagai lingkar luar dari roda ini. Dengan ketaatan kita untuk menjalani firman Allah dan juga menundukkan diri kepada firman Allah, hidup kita dapat terus bertumbuh dengan baik, dengan perbuatan kita juga yang baik. Melalui ilustrasi roda ini, inti dari yang ingin kita perlihatkan adalah Yesus Kristus sebagai poros atau pusat kita dalam menjalani hidup. Bukan diri kita yang harus kita tonjolkan agar mendapat pujian dari orang, melainkan Yesus Kristus lah yang harus kita tonjolkan melalui perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan kita yang baik, yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Dengan demikian, kita harus memiliki karakter yang baik agar Yesus Kristus dapat tergambarkan dengan baik melalui perbuatan kita kepada orang lain. Berbicara mengenai makhluk sosial, manusia pasti akan terus membutuhkan orang lain. Dalam hal kesehatan, kita membutuhkan dokter. Dan dalam hal ekonomi, kita membutuhkan orang lain seperti pemberi kerja untuk mendapat penghasilan. Dalam hidup, kita pasti menemui dan berinteraksi dengan banyak sekali orang dengan berbagai karakter. Hal ini juga yang digambarkan dalam Matius 13 ayat 25 sampai 29. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Dalam ayat tadi, gandum dan lalang itu menggambarkan manusia yang beragam dan lahannya adalah dunia ini. Namun pasti ada saja manusia-manusia yang tidak baik yang ingin menjatuhkan atau menyusahkan kita. Lantas, bagaimana sikap kita saat diperlakukan seperti itu? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan bahwa, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ayat ini menyebutkan bahwa kita harus menjadi saksi Yesus setelah Roh Kudus turun kepada kita, setelah kita percaya. Sama seperti ilustrasi roda yang tadi, kita harus bersaksi sebagai bentuk perbuatan kita di dunia. Dalam hal ini, berarti lagi-lagi perbuatan kita harus baik. Matius 5 ayat 13. Sampai 16. Dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dengan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari ayat ini, kita bisa menganggap bahwa diri kita ini berpengaruh bagi orang-orang, sama seperti garam. Dan hendaklah kita bersinar terang di depan orang lain melalui perbuatan kita. Yesus sangat menghargai tempat kerja. Dengan demikian, dia ingin peraturannya dijadikan sebagai patokan dalam setiap aspek kehidupan. Sehingga, bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan di tempat kerja sesuai dengan peraturan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus berkontribusi penuh bagi tempat di mana kita berada. Yeremia 29 ayat 7 dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dari ayat ini, kita diminta untuk memberikan seluruh usaha kita untuk demi kepentingan kesejahteraan tempat di mana kita berada, dan juga demi kesejahteraan kita. Yang kedua adalah, jadilah pembawa damai. Tempat kerja itu bisa jadi tempat yang penuh konflik. Sedikit perbedaan pendapat, kedamaian tempat kerja langsung hilang. Jadi, apa yang harus dilakukan? Dalam Matius 5, ayat 9 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dengan demikian, kita harus menjadi pembawa damai di antara orang-orang yang penuh konflik, agar tempat kerja kita dapat terus damai. Yang ketiga yaitu lakukan semua kegiatan atau pekerjaan kita dengan serius seperti untuk Tuhan. Dalam hal ini kita bisa ibaratkan bahwa setiap pekerjaan kita harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sama seperti kita sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian, kita harus sepenuh hati dalam setiap perbuatan kita dan hidup seperti berbuat bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Yang keempat yaitu menjadi teladan baik dalam perkataan maupun tingkah laku. Ada baiknya kita menunjukkan perbuatan dan perkataan kita yang baik dalam setiap keadaan, agar kita dapat menjadi teladan yang baik untuk lingkungan kita. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang kelima yaitu mengasihi sesama manusia. Berhubungan dengan poin tadi, kita harus menunjukkan kasih kepada sesama manusia. Walaupun di tempat kerja kita banyak orang yang menjatuhkan kita harus tetap mengasihi mereka dan jangan jadikan mereka musuh. Matius 22 ayat 29. Ayat 39 dikatakan bahwa, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan begitu kita harus mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita, baik itu pun musuh ataupun tidak. Yang keenam yaitu jadilah orang yang setia dan jujur. Dalam hal bekerja, dua hal ini merupakan salah satu hal yang penting dimiliki setiap orang. Amsal 19 ayat 22 dikatakan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Dengan demikian, tunjukkanlah kesetiaan dan kejujuran yang ada dalam hidup kita kepada setiap orang. Dan yang terakhir yaitu tunjukkanlah perbuatan kita yang baik. Ini adalah hal yang menjadi dasar semua poin pembicaraan yang kita bicarakan pada hari ini.
Perbuatan baik harus selalu kita usahakan untuk tunjukkan agar kita juga dapat hasil yang baik dari perbuatan kita itu. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan bahwa milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai seorang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dengan demikian, perbuatanlah yang akan dilihat untuk menilai diri kita sendiri. Lalu, untuk menjadi pengaruh dan saksinya bagi orang-orang seperti yang disebutkan tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali kepada ilustrasi roda tadi, di mana kita harus tinggal di dalam Allah seperti dalam Yohanes 15 ayat 5, menjadi pengikut Allah seperti dalam Yohanes 8 ayat 12, dan juga berpegang teguh pada Alkitab seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Masih berhubungan dengan kerja. Tempat kita kerja pasti memiliki pemimpin, ya kan? Baik itu sebutannya manajer, bos, atau yang lain. Tapi pernahkah terpikirkan oleh saudara, kenapa saudara memilih untuk mengikut pemimpin tersebut? Jika dilihat dari perspektif Alkitab, ada beberapa kriteria untuk kepemimpinan atau untuk seorang pemimpin. Yang pertama itu karakter. Dalam Alkitab, ada 2 hal yang ditekankan dalam hal kepemimpinan. 2 hal itu adalah kejujuran dan juga integritas, seperti yang sudah disebutkan dalam poin sebelumnya. Pada masa-masa itu, orang-orang mengikuti pemimpin dengan 2 hal tersebut dalam diri mereka, seperti Nabi Nuh, Lot, Musa, dan lain-lain. Dalam kehidupan kita juga cenderung memilih pemimpin dengan 2 hal tadi, karena mereka terkesan pantas. Di sisi lain, pemimpin yang tidak jujur cenderung membuat seseorang kehilangan kepemimpinannya dan hanya membawa ke masalah yang lebih besar. Dalam Alkitab sendiri, Zakheus yang membagikan hartanya untuk orang miskin dan juga Ayub yang menolak untuk berbohong adalah contoh tokoh yang berintegritas. Sedangkan untuk tokoh yang kurang berintegritas adalah Yudas. Kita cenderung melihat pemimpin dari perbuatan mereka karena memang integritas seorang pemimpin lah yang dilihat dari tindakannya. Hal seperti inilah yang membuat kepemimpinan seorang pudar, yaitu lebih banyak bicara daripada berbuat. Yang kedua yaitu tujuan. Dalam kehidupan kita butuh tujuan untuk mengarahkan kehidupan atau pekerjaan kita. Dalam Alkitab juga, Nabi Nuh membuat kapal karena tujuannya untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia dari bencana air bah. Dalam Alkitab, pemimpin harus memiliki tujuan, dan tujuan itu harus berani. Contohnya adalah kisah Daniel yang tujuannya tidak tergoyahkan, di mana dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan, dan tetap mempertahankan tujuan-tujuannya, bahkan jika dia tidak dibebaskan. Kita semua tahu untuk mencapai tujuan, kita harus berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan itu, walaupun banyak rintangan. Namun dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 22 sampai 24, dikatakan bahwa, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itulah pentingnya tujuan. Yang ketiga adalah kebaikan dan juga kasih sayang. Ada beberapa hal yang harus kita terapkan dalam hidup, yaitu melakukan kepada orang lain seperti melakukan kepada diri sendiri, memberikan kebaikan kepada orang lain, kasih sayang kepada yang bermasalah, berbagi kepada yang membutuhkan, kebaikan kepada orang asing, memberi pengampunan, peduli dan empati, serta kasih. Dalam diri pemimpin, semua hal tadi
harus dimiliki agar kita dapat dicap baik sebagai pemimpin oleh orang lain. Yang keempat, yaitu kerendahan hati. Alkitab mengingatkan kita bahwa semua bagian tubuh itu sama-sama penting. Sama seperti halnya dalam kepemimpinan. Semua anggota itu penting. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sebagai pemimpin, kita harus memiliki sikap rendah hati. Sama seperti Raja Salomo yang tetap rendah hati untuk memilih kebijaksanaan daripada kekayaan ataupun hal-hal lain. Kita juga tahu seberapa banyak pujian yang kita dapat sebagai pemimpin ataupun seberapa banyak penghargaan yang kita peroleh, kita tetaplah seorang manusia sama seperti anggota-anggota kita. Dan yang kelima adalah komunikasi. Dalam hal kepemimpinan, komunikasi juga salah satu aspek penting. Jika cara berkomunikasi kita kurang baik, maka pesan yang kita sampaikan tidak akan tersampaikan. Dalam Alkitab, banyak terjadi komunikasi. Contohnya adalah khotbah di bukit, nasihat Nabi Musa pada yang ada di Loh Batu, dan lain-lain. Beberapa tokoh di Alkitab juga disebutkan baik dalam komunikasi, seperti Musa, Yesus, dan Daud. Pada saat itu, komunikasi sangat penting agar pemikiran para pemimpin dan nabi-nabi dapat tersampaikan dengan baik sehingga kekristenan ada hingga hari ini. Jadi, berkomunikasilah dengan baik sehingga pesan kita sebagai pemimpin dapat diterima dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan untuk video kali ini bahwa untuk menjadi manusia yang menjadi lebih baik, kita harus menunjukkan perbuatan dan perkataan kita yang baik sesuai dengan ajaran Tuhan melalui firman Tuhan dan berpegang teguh dengan Alkitab. Sekian dari saya, kiranya penjelasan saya dalam video kali ini dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi kita semua. Mohon maaf juga bila ada kesalahan. Terima kasih.